Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada sobat semuanya. Alhamdulillah, kita bertemu dan berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, channel dakwah Baiti Jannati. Insyaallah sobat, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan membicarakan tentang tamasya ke surga bagian ketiga. Insyaallah pada kesempatan bagian ketiga ini sobat, akan kita kupas terkait makanan dan minuman, buah-buahan yang ada di surga. Semoga yang sedikit ini memberikan pencerahan dan bermanfaat bagi sobat semuanya. Selamat menikmati sobat. Buah-buahan di surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqiah ayat 20 hingga 24. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan di dalam surga terdapat buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 20 hingga 24. Demikian pula firman Allah Ta'ala. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. Dan di dalam surga terdapat buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 32-33. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalla, qalu, ya Rasulullah, ra'aynaka tanawalta syai'an fi maqamik, thumma ra'aynaka taka'kat. Qala, inni uritu al-jannata, fatanawaltu minha unquda, walau akhadtuhu la'akaltum minhu ma baqiyatid dunya." Gerhana pernah terjadi di masa Nabi, lantas beliau salat. Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, kami tadi melihat engkau mengambil sesuatu di tempatmu, lantas kami melihat engkau beralih ke belakang." Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya aku telah melihat surga, dan aku tadi berupaya meraih setandan buah-buahan darinya. Seandainya aku mendapatkannya lalu kalian memakannya, niscaya kamu tidak butuh lagi makanan di dunia." Hadits riwayat Bukhari. Imam Qatadah dan Ibnu Zaid berkata, buah-buahan di surga serupa dengan buah-buahan di dunia dalam bentuk dan namanya. Akan tetapi buah-buahan di surga lebih indah rupanya dan lebih lezat rasanya. Subhanallah sobat, begitu besar nikmat dan balasan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Semoga Allah memasukkan kita semuanya, sobat, ke dalam Jannatun Naim, surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Makanan dan minuman penduduk surga. Di dalam surga seseorang makan dan minum bebas sekehendaknya, sesuai selera. Allah Ta'ala berfirman, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Allah Ta'ala telah mengizinkan penduduk surga untuk menyantap makanan dan minuman yang mereka inginkan, dan mereka pilih. Kepada mereka dikatakan, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan
pada hari-hari yang telah lalu. Quran Surat Al-Haqqah ayat 24. Hidangan pertama yang Allah sajikan spesial untuk penduduk surga adalah bagian paling nikmat, hati ikan. Sauban bekas budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fama tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannata?" Qala, "Ziyadatu kabidin nun." Qala, "Fama ghidha'uhum ala ithriha?" Qala, "Yunharu lahum thawru al-jannati alladhi kana ya'kulu min atrafiha." Qala, "Fama sharabuhum alayh?" Qala, "Min 'ainin fiha tusamma salsabilan." Qala, "Sadaqta." Apa yang diberikan kepada mereka ketika mereka masuk surga? Rasulullah bersabda, hati ikan. Ia bertanya lagi, apa menu mereka selanjutnya? Beliau menjawab, disembelihkan untuk mereka sapi surga yang mereka makan dari ujung-ujungnya. Ia bertanya lagi, apa minuman mereka? Beliau menjawab, minuman mereka diambil dari mata air salsabila. Lalu ia mengatakan, engkau benar. Hadits riwayat Muslim. Cara menyantap makanan di surga, mata air zanjabil, air kafur, dan salsabil. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Dan didarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabila. Quran Surat Al-Insan ayat 14 hingga 18. Yang dimaksud adalah pohon-pohon di surga, dahan-dahannya begitu dekat. Ketika mereka ingin buah tersebut, pohon tersebut mendekat dari atas, seakan-akan pohon tersebut mendengar dan taat. Mujahid berkata bahwa jika penduduk surga berdiri, pohon itu meninggi sesuai dengan kadarnya. Jika ia duduk, pohon tersebut merunduk sehingga mudah untuk diambil. Jika ia berbaring, pohon itu semakin merunduk lagi sehingga mudah untuk diambil. Qatadah dan selainnya menerangkan bahwa zanjabil itu campuran minuman di surga. Kadang campuran yang dinginnya adalah air kafur, sedangkan campuran panasnya adalah zanjabil. Zanjabil adalah mata air di surga, dinamakan salsabila, karena sifatnya yang mengalir dan bagusnya mata air tersebut. Inilah yang disarikan dari tafsir Al-Quran Al-Azhim, karya Ibnu Katsir rahimahullah. Subhanallah sobat, begitu besar nikmat dan janji yang akan Allah berikan kepada penghuni surga. Sementara Allah adalah zat yang tidak akan mengingkari janji. Semoga dengan tema tamasya ke surga ini, kita semuanya semakin bersemangat lagi untuk memperbanyak bekal menuju jannahnya. Teruslah beramal soleh sobat, jangan pernah lelah untuk terus berbuat kebaikan. Dan berhentilah jika kaki ini telah benar-benar menginjak surganya. Wa akhiru da'wana anni hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.